Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Baik Ananda sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas kembali tentang teks deskripsi. Kalau di pertemuan pertama kita tadi sudah mengidentifikasi pengertian, isi, dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengenali bagaimana struktur dan isi kebahasaan dari sebuah teks deskripsi. Untuk itu, sebelum kita pelajari, perhatikan dulu di papan ini kita akan menganalisis tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di sini adalah di 3.2 dan kompetensi dasar di 4.2. Di 3.2 kita akan menjelaskan struktur kebahasaan, struktur teks dari deskripsi dan menjelaskan ciri kebahasaan dari teks deskripsi ini. Kemudian di 4.2 kita akan nanti mencoba untuk menyajikan teks deskripsi ini dalam bentuk tulisan sehingga kalian semua mampu untuk menuliskan sebuah teks deskripsi. Baik Ananda, tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama, kita akan memahami tentang struktur dan ciri kebahasaan. Serta yang kedua, kita akan menyajikan bentuk teks deskripsi itu dalam bentuk tulisan teks deskripsi. Baik, sebelum kita memahami apa itu struktur teks deskripsi, perhatikan dulu teks berikut ini. Ruang kelasku. Tidak ada yang ganjil terlihat dalam ruang kelas ini. Suasananya masih tetap sama. Ruang kelas yang telah menjadi tempatku belajar selama 1 semester. Di sebelah kananku ada sebuah pintu yang sudah tidak bisa dikunci lagi. Di dekatnya ada beberapa jendela kaca. Ada 2 baris jendela kaca, masing-masing terdiri atas 4 jendela yang menyebabkan ruangan itu cukup terang. Di atas ruangan tergantung di langit-langit dengan 4 pasang lampu neon 40 watt. Di dalam ruangan ada 30 kursi dan meja yang warnanya telah memudar dan penuh dengan coretan. Dinding sebelah kiri tergantung papan tulis putih. Tempat di depan, agak ke kanan dari papan tulis itu ada sebuah meja dan kursi yang digunakan untuk duduk guru. Di atas meja tersebut terlihat sebuah vas dengan bunga kertas berwarna kuning dan merah. Ada juga sebuah spidol hitam dan sebuah penghapus yang tertata rapi di sebelah vas bunga. Taplak bercolak batik warna coklat menutupi permukaan meja itu. Warna meja muda dinding kelas ini sudah perlu dilebur kembali karena di sana-sini terlihat coretan-coretan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil. Meski ruang kelas ini biasa saja, namun aku senang berada di sini. Baik Ananda, sudah kita baca teks tersebut. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu sebenarnya struktur dari teks itu, sebuah teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama disebut dengan bagian umum. Yang kedua itu disebut dengan bagian yang disebut bagian penjelas. Dan yang ketiga disebut dengan penutup. Kita akan mengamati di mana-mana saja yang disebut dengan bagian penjelas, penutup, dan bagian umum tadi. Perhatikan teks berikut ini. Bagian umum atau identifikasi itu adalah bagian yang dideskripsikan pada bisa berbentuk sejarah lahirnya atau lokasi atau makna nama sebagai pernyataan umum tentang sebuah objek. Nah, bagian teks dalam kalimat tadi ini tentang ruang kelas, kita mencoba mendeskripsikan ruang kelas. Di bagian ini berarti kita mendeskripsikan lokasi karena kita menceritakan tentang kelas. Nah, ruang kelas tadi diceritakan kondisinya masih tetap sama seperti biasa dan tidak ada yang ganjil. Tempat belajar selama 1 semester. Nah, itulah sebuah hal yang disebut dengan bagian umum. Sekarang kita masuk ke dalam teks bagian yang kedua yang disebut dengan deskripsi bagian. Deskripsi bagian disebut juga dengan klarifikasi atau deskripsi penjelas. Bagian ini berisi tentang rincian dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, di bagian teks tadi tentang ruang kelasku, tadi kita jelaskan secara rinci tentang
bahwa ada pintu di sebelah kanan kelas, kemudian pintunya sudah tidak bisa dikunci lagi, kemudian ada beberapa jendela kaca di dekat itu, dekat pintu, ada 2 baris jendela kaca yang terdiri dari 4 jendela. Kemudian juga diceritakan tentang ruang kelas itu cukup terang, dan di atas ruangan itu ada 4 lampu neon 40 watt yang tergantung di langit-langit. Kemudian diceritakan juga ada 30 kursi meja yang warnanya itu sudah penuh dengan coretan. Kemudian diceritakan juga ada papan tulis yang berwarna putih di sebelah kiri. Ada juga sebuah meja dan kursi tempat duduknya guru. Ada juga dia cerita ada vas bunga, juga ada taplak meja bercoklat batik, berwarna batik, warnanya coklat berbentuk corak batik. Kemudian warna hijau muda pada dinding yang penuh dengan coret-coretan tua. Nah, disinilah contoh dari teks deskripsi atau teks penjelas dari bagian-bagian pada ruang kelas tadi. Sekarang kita masuk ke bagian penutup atau penegasan ulang. Adalah simpulan yang berisi kesan terhadap objek yang kita amati. Nah, di sini dalam bentuk penegasan ulang atau penutup pada bagian terakhir. Kesannya, aku senang berada di sini. Lihatlah di paragraf terakhirnya. Nah, Ananda, kita sudah mencoba untuk menganalisis sebuah teks deskripsi tadi. Perlu Ananda ketahui bahwa jenis pengembangan sebuah teks deskripsi ini bisa berbentuk jenis pengembangan yang berbeda-beda. Kalau tadi yang pertama jenis berbentuk pengembangan ruang, seperti contohnya ruang kelas, seperti tadi ya diceritakan tentang ruang kelas dideskripsikan. Atau yang kedua, dia cerita tentang yang disebut dengan bagian-bagian sebuah objek. Misalnya dia menceritakan objek sesuatu hal, dan misalnya dia cerita tentang tadi botol misalnya yang dijelaskan bahwa botol aqua, dia jelaskan apa ciri, apa kegunaan dan lain sebagainya. Atau juga bisa dijelaskan tentang bagian-bagian tertentu dari sebuah benda yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia juga menceritakan bisa tentang sebuah proses. Misalnya dari sebuah pementasan atau sebuah penampilan, dia menceritakan sebuah proses keadaan dan kejadian dan mendeskripsikannya. Itu juga sebuah teknik pengembangannya. Dan yang terakhir, dia juga menceritakan tentang pemfokusan sesuatu. Apa itu? Misalnya dia memfokuskan sebuah kejadian atau peristiwa penting yang hanya itu saja diceritakan. Contoh, mendeskripsikan tentang sesuatu kejadian kecelakaan. Dia hanya peristiwa itu saja diceritakan. Baik Ananda, sebuah teks deskripsi ini pola pengembangannya bisa digunakan dan dilakukan dengan 2 cara. Pola pengembangan teks deskripsi yang pertama, dia biasa digunakan dengan apa yang seperti kita pelajarin ini. Artinya, teks deskripsi itu berdiri sendiri karena kita melakukannya secara sendiri. Kita yang melakukan sendiri teks itu berdasarkan pengamatan kita. Tetapi ada juga teks deskripsi yang dia include atau bergabung dalam sebuah cerita yang lain. Misalnya, sebuah novel. Di dalam sebuah novel ada juga teks deskripsi, misalnya mendeskripsikan sebuah ruangan rumah sakit, ada di sebuah novel. Juga teks deskripsi itu juga terdapat di sebuah lagu, seperti tadi yang Bapak pernah nyanyikan tadi di pertemuan pertama, juga itu sebuah bagian dari pola pengembangan penyajian sebuah teks deskripsi. Kemudian juga ada iklan misalnya, di bagian iklan dia memaparkan sesuatu, itu juga bentuk dari teks deskripsi. Baik, sekarang kita menganalisis termin berikutnya tentang ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Ciri yang kita bahas di sini adalah ciri kebahasaan. Apa sih ciri kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi? Nah, yang pertama, teks deskripsi itu selalu saja memunculkan kata sifat. Kenapa harus ada kata sifat? Oke, karena di teks deskripsi itu memunculkan nilai emotif atau memunculkan hal-hal yang membuat kita haru dan bangga atau nilai emosi yang muncul sehingga kata sifat selalu saja digunakan di dalamnya. Nah, apa sebenarnya ciri-ciri kata sifat ini?
Ciri kata sifat pertama ialah menggunakan kata pembanding. Lebih, sangat, dan paling. Misalnya sangat cantik, lebih cantik, dan paling cantik. Ciri yang kedua, dia menggunakan kata ingkar. Tidak. Misalnya, tidak cantik, tidak malas. Ciri yang ketiga, dia menggunakan imbuhan se-nya. Bisa menggunakan imbuhan se-nya. Contohnya, secantik-cantiknya, sebaik-baiknya. Ciri yang keempat, dia menggunakan keterangan kata benda. Contoh keterangan kata benda. Ruangan ini sangat luas. Nah, kata ruangan ini kata benda, sangat luas itu menjelaskan dari kata benda tersebut. Dan ciri yang terakhir dari sebuah kata sifat adalah biasanya dia menggunakan akhiran-akhiran wi, i, iyah, or, dan lain sebagainya. Contoh, surgawi, akhiran wi. Ilmiah, akhiran iyah. Alami, akhiran i. Honorer, akhiran r. Nah, itulah sebagai bentuk ciri-ciri dari sebuah kata sifat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, unsur kebahasaan yang harus hadir dalam teks deskripsi. Biasanya teks deskripsi itu memunculkan di dalamnya sinonim. Sinonim itu artinya persamaan makna. Misal di dalamnya adalah tadi kelas bersinonim dengan ruangan. Apalagi contohnya, misalnya senang bersinonim dengan bahagia. Lawan dari sinonim adalah antonim, lawan makna. Baik, sekarang kita lanjut. Ciri yang ketiga dari teks deskripsi adalah dia mengandung penginderaan atau citraan penginderaan. Apa sih citraan penginderaan? Citraan penginderaan adalah citraan atau sesuatu yang ditangkap oleh alat indera manusia. Penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan satu lagi pencitraan gerak. Misalnya salah satunya saya bilang satu kata jauh, dekat, berarti citraan yang muncul di situ tercermin dari citraan penglihatan. Kalau Bapak bilang kata terang, juga salah satu contoh dari citraan penglihatan. Tetapi kalau Bapak bilang panas, dingin, hambar, berarti itu salah satu dari contoh peraba. Kalau Bapak bilang kata manis, asam, asin, berarti itu citraan. Ya, bagus, citraan perasa. Kalau Bapak bilang kata wangi, kemudian bau, itu citraan apa? Bagus, penciuman. Nah, yang terakhir disebut dengan citraan gerak. Citraan gerak itu berasal dari kata-kata kerja yang muncul. Misalnya berdiri, duduk, berlari, dan lain sebagainya. Baik, ciri selanjutnya yang keempat adalah majas. Dalam bahasa Indonesia, majas itu sama dengan gaya bahasa. Majas yang dipelajari di sini adalah majas-majas dalam bentuk majas perbandingan. Majas perbandingan ini ada 4. Majas perbandingan yang keempat-empat ini adalah satu disebut dengan asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah majas yang di dalamnya menggunakan perumpamaan atau kata-kata yang sering muncul dengan kata kunci ba, ibarat, seperti laksana, bagai, bagaikan, dan umpama. Contoh dalam kalimat misalnya wajahnya cantik atau wajahnya indah seperti permaisuri. Rambutnya panjang, bak mayang terurai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari majas perumpamaan atau asosiasi. Yang kedua disebut dengan majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan sifat di dalamnya, dan biasanya kata kunci dari majas metafora ini selalu ada di dalamnya ungkapan. Kalau ada ungkapan berarti itu majas metafora. Contoh, Raja Siang telah keluar dari peraduannya. Nah, Raja Siang itu biasanya apa? Oke, matahari. Berarti itu memunculkan sebuah ungkapan untuk matahari. Kemudian yang ketiga disebut dengan personifikasi. Personifikasi adalah benda mati yang seolah-olah hidup.
Contoh, pulpennya menari-nari di atas kertas. Pulpen sebagai benda mati seolah-olah hidup seperti layaknya manusia. Sepatunya berkejar-kejaran saat dia berjalan. Sepatunya benda mati, berkejar-kejaran, bertingkah laku seperti manusia. Itu contoh dari majas personifikasi. Yang keempat disebut dengan majas alegori. Nah, majas alegori ini adalah majas yang di dalamnya terdapat sesuatu binatang atau majas yang menceritakan tentang binatang bisa bertingkah laku seperti manusia. Contoh, kupu-kupu itu tersenyum melihat buaya tertipu. Kupu-kupu binatang yang bisa tersenyum seperti layaknya manusia. Itu salah satu dari contoh majas alegori. Baik, kita lanjutkan untuk ciri-ciri kebahasaan berikutnya, yakni yang keenam tentang ciri gaya bahasanya dalam teks bahasa deskripsi. Selalu memunculkan penggunaan ejaan yang jelas. Dalam hal ini adalah huruf kapital. Bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar? Nah, huruf kapital yang benar seperti kita jelaskan di sini adalah huruf kapital itu dipakai untuk kata pertama sekali dalam kalimat pertama kali kita menulis. Dalam pertama sekali kita menulis, pertama kali hurufnya adalah huruf kapital. Contoh, ayah pergi ke pasar. Ayah, maka kata A, huruf A pada kata ayah tadi itu menggunakan huruf kapital. Ciri yang kedua adalah dia menggunakan petikan langsung dalam bentuk percakapan. Contoh, Pak Rusdian berkata, koma, tanda petik, silahkan masuk, koma, bud. Bud untuk kata sapaan, tanda seru, tanda petik. Nah, di situ adalah salah satu contoh yang biasanya menggunakan huruf kapital. Jadi setelah tanda petik, ada tanda petiknya, baru pertama sekali kita huruf kapital. Atau kata-kata sapaan, seperti tadi Budi disingkat Bud, B-nya, nama Budi tadi, B pertamanya huruf kapital. Baik, yang keempat dia menggunakan huruf kapital pada penggunaan nama gelar, nama hari, bahkan nama tahun. Contoh, misalnya pada kata nama gelar Tuanku Imam Bonjol, maka kata tuanku itu menggunakan huruf kapital dan nama Imam Bonjol I dan M-nya huruf kapital. Dia adalah seorang sultan yang diberi nama Sultan Hasanuddin. Kata sultan di kedua kalimat tadi yang satu tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikutkan namanya, tetapi kalau yang kedua dia hurufnya huruf kapital. Tadi dia diberi nama sultan dengan nama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu yang kapital, sedangkan kata sultannya saja itu tidak kapital. Untuk nama hari dan nama bulan itu ditulis pada kata bulan dan harinya yang huruf kapital. Contoh misalnya hari Senin, kata Senin S-nya itu yang kapital, tulisan harinya tidak. Kemudian nama bulan, bulan Maret, Maretnya itu yang kapital, M-nya. Sementara bulan B-nya itu tidak kapital. Yang terakhir, penggunaan huruf kapital itu dipakai untuk nama letak geografis. Dan dua-dua nama itu wajib huruf kapital. Contoh, Laut Malaka atau Selat Malaka, S-nya huruf kapital, Malaka M-nya huruf kapital. Kemudian Laut Jawa, L-nya kapital, J-nya kapital. Cirinya adalah menggunakan tanda baca titik. Nah, tanda baca titik biasanya kita gunakan di akhir kalimat. Kemudian, tanda baca titik juga digunakan untuk memisahkan antar jam, menit, dan waktu. Contoh, menit dan detik ya maksud saya. Contohnya, 01.05.36. Artinya adalah 1 jam, berapa tadi? Iya betul, 5 menit dan 36 detik. Kemudian contoh ciri yang ketiga adalah dia memisahkan bilangan ribuan. Contohnya 1500, maka 1500 ditulis dengan 1.500. Itu. Kemudian tanda baca titik ini tidak dipakai untuk bilangan-bilangan yang berbentuk tahun. Kalau untuk tahun dia tidak pakai tanda baca titik. Contoh tahun 1997.
maka kata 1000 tidak menggunakan tanda titik. Kemudian tanda titik itu juga tidak digunakan untuk pengakhir sebuah judul. Jadi kalau kalian menuliskan judul sebuah karangan, judulnya itu tidak boleh digunakan pakai tanda baca titik. Demikianlah tadi ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri berikutnya yang ketujuh tentang ciri kebahasaan dari teks deskripsi ini. Dia menggunakan tanda baca koma. Tanda baca koma dipakai untuk 3 hal. Pertama, tanda baca koma digunakan untuk perincian. Perincian itu misalnya saya membeli beberapa buah mangga, jeruk, dan apel. Maka di antara kata-kata itu menggunakan tanda koma. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk penghubung kalimat dan di akhir dari penghubung kalimat itu. Contoh, oleh karena itu, koma. Jadi, koma. Itulah contohnya dari sebuah hal yang disebut dengan tanda koma untuk kata-kata penghubung. Baik, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata-kata yang bentuknya emotif. Misalnya, wah, aduh. Itu sebelumnya menggunakan tanda koma. Gitu. Contohnya misal tadi, wah, bagus sekali ini barangnya, titik. Nah, jadi wahnya itu pakai tanda koma. Baik Ananda sekalian, kita sekarang sudah masuk ke bagian bagaimana cara kita menyajikan teks deskripsi itu hingga kalian nanti mampu menulisnya. Maka sebelum kalian mampu menulis, ikuti dulu langkah-langkah atau cara kita untuk belajar menulis dari teks deskripsi ini. Langkah-langkah menulis teks deskripsi ini yang pertama adalah kita harus menentukan apa temanya dulu. Paham ya? Baru kemudian kita tentukan kira-kira tujuan dari teks deskripsi ini apa ya, biar kita mengetahuinya. Kemudian setelah itu baru kita mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi ini adalah mengumpulkan informasi-informasi apa yang kita ketahui tentang benda atau objek yang akan kita amati. Jika ada benda atau sesuatu hal yang kita amati di situ, pada saat bagian referensi kita mencatat apa informasi apa yang ada dalam dalam benda atau sesuatu yang kita amati itu. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya kita membuat kerangka karangan. Ingat dalam teks deskripsi tadi kerangka karangannya cuma ada 3 hal ya. Ingat kan tadi? Baru kemudian yang keempat kita mencoba untuk menuliskan teks deskripsi itu dan mengembangkan dari kerangka yang sudah kita buat. Baik Ananda sekalian, sebelum kegiatan ini kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas pada kalian semua. Silahkan kalian mencoba untuk menulis teks deskripsi ini. Langkah selanjutnya yang pertama sekali tadi Bapak tentukan dulu temanya. Kalian menulis tentang rumahku, istanaku. Apa tujuan dari teks ini? Untuk mengamati bagaimana kalian mengetahui dan mempunyai kebanggaan tentang rumah yang kalian miliki. Kemudian apa referensinya? Silahkan kalian catat hal-hal yang penting tentang kondisi rumah kalian. Apa yang dicatat? Kondisi bagian luar rumah, apa yang terjadi atau apa yang kalian amati, dan kondisi di dalam rumah, serta hal-hal detail yang ada pada rumah kalian. Kemudian kita akan membuat kerangka karangannya. Ingat tadi kerangka karangannya itu ada 3, tadi pendahuluan, kemudian ada yang namanya deskripsi bagian, apa-apa yang kita jelaskan itu tadi yang referensi yang kalian catat-catat itu masuk ke deskripsi bagian, baru kemudian penutupnya dibuat. Kembangkan kalimat itu menjadi sebuah tulisan teks deskripsi. Ingat tadi temanya tentang rumahku, istanaku. Jangan lupa kerjakan di kertas HVS, kemudian tulis namamu dan kelasmu serta mata pelajaranmu. Dan jangan lupa di sudut sebelah kanan atas tulis tugas teks deskripsi 2. Demikian tadi, jangan lupa kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Bapak akhiri pelajaran kita kali ini dan Bapak senang anak-anak Indonesia semoga jadi orang yang pintar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.